Kembali bersama saya Bang Bil. Di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian orang-orang yang begitu cinta kepada Jokowi terhadap program-program yang pernah Presiden ini berikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka memberikan pujian, bahkan mereka juga terharu dengan sosok Jokowi yang sudah memiliki program hebat, sehingga banyak mereka yang merasa mendapatkan solusi dari semua yang pernah diberikan oleh Jokowi. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, sebentar lagi tinggal menghitung hari Bapak akan purna tugas. Tapi melalui video ini saya ingin menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada Bapak Jokowi yang kurang lebih 10 tahun ini memimpin kami. Saya ingin berterima kasih di era Pak Jokowi lah saya merasakan yang namanya jalan tol. Yang kedua yang paling penting adalah ini, Kartu Indonesia Sehat. Saya sangat bersyukur mendapatkan ini, ya. Itu pun saya nggak tahu-tahu, ya. Tiba-tiba saya di WA oleh RT saya disuruh ambil kartu ini. Padahal saya nggak pernah ngurus, ya, nggak pernah ngurus. Saya taunya kerja. Tahu-tahu saya di WA oleh ketua RT saya suruh ambil ini. Dan alhamdulillah, wa syukurillah, dengan adanya ini kami sangat terbantu, Pak. Beberapa kali istri saya masuk rumah sakit, Pak. Nginap di rumah sakit 3-4 malam. Beberapa kali. Kami sama sekali tidak dipungut biaya apapun di rumah sakit. Paling hanya ongkos bolak-balik antara rumah sakit dengan rumah kami, Pak. Itu aja. Pelayanannya juga sangat bagus, ya, karena dulu pernah beredar isu katanya dibeda-bedakan pasien umum dengan pasien BPJS, itu dibeda-bedakan. Tapi yang kami rasakan, kami tidak pernah dibeda-bedakan, Pak. Bahkan, ya, pernah di suatu rumah sakit kami dikontrol oleh pihak BPJS. Ya, kami ditanyain bagaimana pelayanan rumah sakit, apakah dibeda-bedakan, ya, apakah makanan yang dibeda-bedakan. Kami bilang enggak, kami dilayani dengan baik. Dokternya pun baik-baik, ramah-ramah, ya, berkat ini Kartu Indonesia Sehat. Terakhir kemarin istri saya masuk rumah sakit lagi sekitar 3-4 malam di rumah sakit. Beberapa kurang lebih seminggu yang lalu itu masuk lagi rumah sakit istri saya karena sakit paru-paru, infeksi paru-paru, ya. Istri saya iseng-iseng bertanya kepada susternya, "Mbak, kalau seumpama saya dirawat ini, bayar umum kira-kira berapa ya, Mbak?" Apa yang dijawab oleh suster tersebut? Ini kan kelas 3, ya. Kalau minat sampai 3-4 malam itu biayanya sekitar 15 juta. Terus terang, Pak, saya mendengar itu, saya kaget. Mungkin untuk orang-orang yang berada mungkin itu kecil, tapi bagi kami masyarakat yang menengah ke bawah ini, itu sangat berat, Pak. Ya, lebih baik saya masuk penjara aja deh, ya, daripada saya harus bayar 15 juta. Dari mana uangnya, Pak?
Tapi berkat ini alhamdulillah Pak, sama sekali kami tidak dibayar tidak dipungut biaya sepersen pun Pak. Kami tidak bayar. Ya, makanya saya sangat bersyukur saya mendapatkan ini Pak. Ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi. Terima kasih. Saya tahu Pak, yang pertama mengeluarkan program ini adalah Pak SBY. Tapi saya mendapatkan ini baru di era Pak Jokowi. Saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kepemimpinannya selama 10 tahun. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Bunuh Jokowi, siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan ke penjara. Kalau perlu hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adili Jokowi, tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati. Kebebasan apa lagi yang kalian cari? Kalian masih bebas berpendapat, kalian masih bebas berbicara, menjelekkan, memaki, mencaci, menghina, bahkan mengancam seorang presiden. Apa mereka semua yang tadi bilang gitu sudah hilang sekarang? Sudah dipenjara? Sudah dimusnahkan? Masih ada kan? Masih bebas berkeliaran? Lalu masih ada aja yang bilang demokrasi di negara ini sedang tidak baik-baik saja, di mana yang kritis dibungkam, dipersekusi, bahkan dihilangkan. Lalu kalian pengen demokrasi seperti apa? Pengen kebebasan seperti apa? 10 tahun loh, 10 tahun Bapak Jokowi menerima cacian makian seperti itu. Apakah Jokowi marah? Apakah Jokowi sakit hati? Saya rasa tidak. Ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Belum tentu yang teriak-teriak tadi lebih baik dari seorang Bapak Joko Widodo. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot. Yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi, itulah yang ada di dalam hati dan pikiran dari para pembenci. Anda sudah tahulah, VT saya yang 2 minggu lalu, saya bertanya kepada para pengguna TikTok, kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat? Lalu pertanyaan yang nomor 1 itu muncul adalah Amin Rais,
Mahfud MD, kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, dan seterusnya. Ada sekitar 9 sampai 10 daftar. Padahal saya cuma minta 1. Dan nanti akan saya olah itu, dipresentasikan kemudian. Oke, saya hanya berpikir tentang orang-orang ini, kenapa ya? Kok kebencian itu nggak habis-habis ya? Saking nggak habis-habis, semakin tebal, sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka. Jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada kebencian, kemarahan, dan juga terutama dalam konteks politik, penasaran. Kenapa ya kok Jokowi seorang anak orang biasa, tinggal di bantaran sungai dari Solo, kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, kok bisa jadi presiden 2 periode lagi, dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya. Luar biasa. Dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya. Jadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh Jokowi dalam dirinya selama kepemimpinan yang kita lihat. Sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, kita berharap bahwa semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya saya cuma mikirin juga, makin penasaran lagi ini orang. Kalau tanggal 20 itu makin mendekat, itu justru makin kepanasan mereka, lalu membuat narasi-narasi kebencian dan mendidik bangsa ini dengan kebencian, walaupun pengaruhnya walaupun jumlahnya sedikit, tetapi pengaruh negatif juga besar. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang kebaikan bangsa. Mereka hanya berpikir tentang kebaikan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, putar sini, putar sini. Tidak menggunakan hati nurani, tapi yang ada hanya nafsu. Dan biasanya nafsu itu berkaitan dengan ya kedengkian, kebencian, kemarahan, penasaran, dan lain-lain. Whatever lah, yang penting mereka ini memang tidak mendapat tempat di hati rakyat. Karena itu kepemimpinan Jokowi yang sudah diperagakan selama ini okelah terus dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan setidaknya, untuk Indonesia yang benar-benar maju dan kuat. Oke, kita nggak perlu menunggu perubahan mereka yang membenci, tapi kita fokus kepada hal-hal yang baik dan positif bagi perkembangan negeri ini. Oke, jayalah Indonesia, NKRI harga mati. Merdeka. Beberapa pekan yang lalu Bapak Jokowi menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau melakukan itu karena beliau sadar sebagai manusia biasa, beliau pasti punya kekurangan dalam melaksanakan tugas, dan beliau pasti punya kesalahan. Sebagai seorang kepala negara, Bapak Joko Widodo melakukan permintaan maaf kepada rakyat yang dia cintai di masa-masa kepemimpinannya. Tapi yang anehnya, dalam permintaan maaf Bapak Joko Widodo, politisi-politisi PDI Perjuangan yang sudah sakit hati dan seolah-olah merekalah semua paling benar, mempolitisasi, memelintir permintaan maaf Bapak Joko Widodo. Seolah-olah apa yang dilakukan Pak Joko Widodo bagi mereka semua salah. Iya kan? Terlebih-lebih lagi
politisi PDI Perjuangan yang bernama Adian Napitupulu. Ya, Adian Napitupulu ini sampai mengatakan 20 Oktober nanti Joko Widodo sudah selesai. Tapi PDI Perjuangan terus tetap ada. Betul memang. 20 Oktober nanti kepemimpinan Bapak Joko Widodo telah selesai. Iya kan? Tapi selesainya kepemimpinan Bapak Joko Widodo tidak langsung rakyat negeri ini lupa akan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo. Kan begitu? Betul memang PDI Perjuangan masih tetap ada. Ya, karena mereka kan partai. Ya masih tetap ada. Adanya PDI Perjuangan itu sebagai apa di negeri ini? Sebagai partai yang bagaimana? Kan begitu. Sampai-sampai permintaan maaf seorang kepala negara aja dipelintir-pelintir, diejek, seolah-olah Bapak Jokowi ini tidak ada benarnya bagi mereka. Iya kan? Coba kita ingat-ingat dulu. Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu menjabat sebagai presiden pernah nggak minta maaf kepada rakyat? Mana pernah? Karena apa? Dia jadi presiden nggak dipilih rakyat. Ya, dia menjadi presiden di negeri ini bukan karena pilihan rakyat. Ya, karena permainan akal bulus dalam politik. Itu yang terjadi. Udah seperti itu pun merasa bangga pula. Merasa bangga pula dia mengatakan dia perempuan pertama menjadi presiden di negeri ini. Apa hebatnya? Apa hebatnya dia menjadi perempuan pertama menjadi presiden di negeri ini? Iya kan? Toh dia nggak punya prestasi apa-apa. Hanya menikmati fasilitas yang diberikan negara. Itu doang, lebih tidak. Kan begitu? Bapak Jokowi menjadi presiden 2 periode di negeri ini. Selama lebih kurang 10 tahun. Rakyat menikmati apa yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo. Bukan seperti Megawati. Ya kan? Supaya kader-kader PDI Perjuangan ini tahu diri. Ya kan? Punya rasa malu. Membangga-banggakan Megawati. Apa hebatnya Megawati? Andalah yang mencari jawabannya. Yang jelas Pak Jokowi ikhlas meminta maaf kepada rakyat negeri ini. Demikian guys, kumpulan video yang menurut saya menarik. Mudah-mudahan ini juga memotivasi buat kita semua sekaligus belajar tentang bagaimana masa depan Indonesia. Agar ke depan tidak lagi ada yang menghina presiden, yang menjelek-jelekkan presiden. Orang-orang seperti mereka harus kita apresiasi.